Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan sekalian? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Perkenalkan, saya Indria Pijaryani, dosen program studi Sarjana Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warna. Sebagai peserta sertifikasi dosen tahun 2026, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pendidikan dan pengajaran. Pada video ini saya akan menguraikan 3 aspek pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai mata kuliah ini meliputi deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, materi, sistem, dan metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Pada aspek interaction, saya akan menjelaskan bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Pada aspek assessment, saya akan memaparkan sistem penilaian pada mata kuliah sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS yang sudah dicanangkan sebelumnya. Perkuliahan pada program studi Sarjana Gizi Universitas Mula Warna ditempuh dalam 8 semester dengan total beban studi sebanyak 144 SKS. Dalam semester ini, mahasiswa menempuh mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang telah disesuaikan dengan bobot SKS. Untuk mata kuliah pendidikan gizi ini, SKS yang diampu adalah 3 SKS. Penyusunan rencana pembelajaran semester atau RPS dan juga pembagian tugas dan juga pelaksanaan pembelajaran sehingga kolaborasi dan evaluasi dilaksanakan melalui sistem team teaching. Untuk deskripsi mata kuliah pendidikan gizi, yaitu pendidikan gizi merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan edukasi gizi kepada individu, kelompok, maupun masyarakat. Diharapkan melalui mata kuliah ini, mahasiswa mampu memilih metode, media, serta edukasi yang tepat sesuai dengan karakteristik sasaran, sehingga tujuan perubahan perilaku pendidikan gizi akan tercapai secara efektif. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari materi alat peraga dalam edukasi gizi. Materi ini merupakan pertemuan ke-11 sesuai dengan rencana pembelajaran semester sebelumnya. Materi ini mendukung capaian pembelajaran mata kuliah ketiga, yaitu di mana mahasiswa mampu memilih, menggunakan, dan mengevaluasi metode, media, dan alat peraga dalam edukasi gizi secara efektif sesuai dengan karakteristik sasaran. Mahasiswa mampu memilih dan menggunakan media, kemudian mengevaluasi secara efektif sesuai dengan budaya juga sasarannya. Sedangkan sub CPMK yang akan dibebankan pada pertemuan ini merupakan sub CPMK ketiga, yaitu mahasiswa mampu memilih, menggunakan, dan mengevaluasi metode, media, serta alat peraga edukasi gizi yang komunikatif, kontekstual, efektif, dan sesuai dengan budaya sasaran. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, mahasiswa diharapkan mampu dapat memilih, menggunakan, mengevaluasi alat peraga yang efektif dalam penyampaian pesan gizi secara edukasi. Adapun materi yang akan kita bahas meliputi prinsip alat peraga, pengertian fungsi dan alat peraga, jenis alat peraga edukasi yang akan digunakan adalah food model, bahan pangan lokal, dan juga leaflet. Selanjutnya, pemanfaatan alat peraga berbasis pangan lokal, kemudian teknik penggunaan alat peraga yang komunikatif. Berikutnya adalah evaluasi efektivitas media alat peraga dalam pembelajaran. Sekaligus kita akan membahas indikator keberhasilan edukasi berbasis media alat peraga. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dan terhubung melalui e-learning sistem aplikasi belajar bernama STAR. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan dengan penerapan berbagai metode perkuliahan seperti self-directed learning, case study, project-based learning, dan juga case-based learning. Dalam penyampaian materi, saya akan menggunakan media pembelajaran berupa presentasi PowerPoint, alat peraga berupa food model, lembar balik, dan leaflet yang digunakan secara sistematis untuk memudahkan mahasiswa memahami materi.
Interaksi pendekatan yang digunakan yaitu student center learning yang mendorong partisipasi mahasiswa aktif dalam setiap proses pembelajaran. Untuk penugasan, kita sesuaikan dengan RVS yang sesuai dengan ketentuan. Pada akhir kegiatan pembelajaran, mahasiswa diberikan penugasan sesuai dengan RPS pada bagian evaluasi capaian pembelajaran. Dan sistem penilaian terdiri dari 7 komponen, yaitu mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep tetapi juga memiliki keterampilan dalam memilih dan menggunakan alat peraga yang sesuai dengan gizi kepada masyarakat. Untuk skema penilaiannya yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu mengacu pada Peraturan Akademik Unmul dengan skema 4, di mana ada 7 komponen yang akan dinilai yaitu kuis 10%, UTS 10%, UAS 20%, PJBL atau project yaitu 15%, tugas 15%, afektif 10%, praktikum 20%. Berikut merupakan video pelaksanaan perkuliahannya. Selamat menyaksikan. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Ibu. Masih semangat? Masih. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan hari ini, kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Akan dipimpin oleh Isa. Silakan Isa. Teman-teman, sebelum kita mulai mata kuliah pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Isan yang sudah memimpin doa pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita masuk ke tema hari ini, teman-teman, ada yang tahu tema sebelumnya kita membahas apa? Tentang penyuluhan, Ibu. Oke, tentang penyuluhan. Apa itu penyuluhan? Apa itu penyuluhan? Sudah pernah melakukan penyuluhan? Belum. Sudah pernah lihat orang yang melakukan penyuluhan? Sudah. Di mana? Posyandu. Posyandu. Kalau menurut teman-teman, biasanya di posyandu apa yang sering dibahas? Kalau misalnya penyuluhan, tema apa? Ya, tumbuh kembang anak. Selanjutnya? Oke, kesehatan gigi dan mulut. Ada lagi? MPASI. Selanjutnya? Mungkin ada adiknya atau tetangganya atau mungkin ibunya jadi kader posyandu. Terbiasa melihat situasi yang ada di posyandu. Biasanya bahas tentang apa, teman-teman? Ibu hamil, ibu menyusui. Banyak ya? Karena terlalu banyak, jadi kalian susah menerjemahkan apa sih sebenarnya fungsi dari penyuluhan itu sendiri. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan melanjutkan tema mengenai alat peraga yang digunakan dalam edukasi gizi. Jadi sebuah alat peraga itu dimanapun bentuknya itu merupakan salah satu alat yang penting ketika kalian menyampaikan pesan. Ya. Mata kuliah ini berada di semester 4, jadi teman-teman harapannya semuanya terkait dengan gizi dasar sudah terpenuhi. Jadi ketika misalnya teman-teman sudah berada di lapangan, kalian sudah paham nih apa yang harus saya sampaikan. Ketika misalnya ada yang bertanya, gizi ibu hamil itu baiknya seperti apa? Yuk, kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, kalau di lapangan, anak saya gizi buruk, harus seperti apa ditangani? Harus makan apa? Ya, kondisi seperti ini harus disiasati dengan memberikan alat peraga yang tepat sesuai dengan sasaran kalian. Begitu? Oke. Sebelum kita mulai, silakan teman-teman untuk absensi terlebih dahulu di start, dan juga untuk materi yang disampaikan hari ini ada di
STAR juga. Ini sedikit deskripsi singkat dari mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang fokus pada prinsip, metode, media, dan edukasi untuk individu, kelompok, maupun masyarakat. Mahasiswa akan diusahakan untuk merancang kegiatan edukasi, penyuluhan, pelatihan, termasuk penggunaan alat emo-demo yang akan digunakan sesuai dengan sasaran kalian, teman-teman. Nah, pada mata kuliah ini, teman-teman, ada CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan untuk mata kuliah ini, yaitu CPMK ketiga dan sub CPMK yang ketiga, di mana teman-teman akan diwajibkan untuk mengevaluasi efektivitas dari metode, alat, serta media gizi berdasarkan konteks sasarannya. Jadi kalian luaran dari mata kuliah ini dan juga luaran dari matema kita, kalian bisa mengevaluasi dan menentukan mana sih yang tepat alat peraga yang sesuai dengan sasaran kita. Ya, kalau untuk sub CPMK-nya nanti mahasiswa mampu memilih dan menggunakan serta mengevaluasi sesuai dengan sasaran. Jadi teman-teman nanti akan saya berikan beberapa alat peraga yang akan kalian gunakan dalam proses penyuluhan gizi. Masing-masing akan dibentuk beberapa tim kelompok kecil dan silakan menginterpretasikan hasil dari kasus yang akan saya berikan sesuai dengan persepsi teman-teman yang sudah dipelajari. Ya. Kenapa sebenarnya kita harus membuat alat peraga atau alat peraga itu penting dalam suatu edukasi gizi? Kenapa? Ya. Oke, menyampaikan informasi jauh lebih mudah. Ada lagi? Yang kira-kira? Efisien dan menyamakan persepsi. Ada lagi, teman-teman? Meningkatkan daya tarik. Ada lagi? Ada yang meningkatkan daya tarik, meningkatkan persepsi kita, kemudian lebih menarik dan mudah dipahami. Ada lagi, teman-teman? Kenapa kita perlu alat peraga dalam suatu pendidikan gizi? Kalian bayangkan misalnya kalian ada di penyuluhan, ada ibu yang cuma ceramah saja di depan, seperti saya yang lagi berceramah ya, dengan ada seseorang yang menggunakan alat peraga, misalnya dengan food model atau menggunakan leaflet. Yang mana yang lebih menarik? Menggunakan alat peraga, ya. Dan ada beberapa contoh kasus bahwa penggunaan alat peraga itu lebih cepat diadop oleh orang, responden kita, sasaran kita, dibandingkan kita hanya mengoceh saja, teman-teman. Jadi sasaran kita itu adalah orang-orang yang harus sesuai dengan tepat sasaran alat peraga itu. Jadi kita tidak bisa menyamakan, misalkan ada ibu hamil, teman-teman sibuk nih bikin MPASI, cocok? Ada ibu hamil, contoh kasusnya sebagai ini. Ibu hamil datang ke posyandu, terus kalian datang menggunakan alat peraga MPASI, pembuatan MPASI. Kira-kira cocok nggak? Ada yang setuju cocok? Bisa angkat tangan? Kenapa? Di suatu komunitas ada ibu hamil, kemudian kita di sana diminta untuk menyampaikan tentang materi MPASI. Kalau menurut teman-teman, ada yang setuju? Boleh? Oke, kenapa? Sesuai? Saya cocok aja karena buat belajar udah harinya udah Oke, jadi lebih ke persiapan ya. Persiapan seorang ibu hamil untuk nanti melahirkan dan ada anaknya yang akan mengalami dan mengkonsumsi MPASI ya. Ada yang tidak setuju? Anin, kalau menurut Anin gimana? Sesuai atau tidak? Ketika misalnya ada ibu hamil, kemudian kita datang untuk menyampaikan MPASI. Kalau menurut
tidak cocok, bukan tidak cocok, mungkin kurang tepat. Karena terkadang kan ibu hamil, misalnya ibu hamil yang sudah besar, perutnya yang sudah mendekati hari melahirkan, kan kemungkinan ibu tersebut itu tidak bisa duduk yang terlalu lama, jadi tidak bisa menyaksikan itu sampai akhir. Jadinya ya bukan tidak cocok sih Bu, tergantung apa yang disampaikan dan efisiensi waktunya. Oke, tergantung efisiensi waktu. Apakah kita berjalannya sesuai dengan rundown? Biasanya kalau kita di posyandu akan lama ya. Untuk menyampaikan satu materi itu susah sampai di detik akhir itu, yang mengikuti akan susah. Jadi kita lihat bagaimana itu sesuai atau tidak, teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman, ini kenapa kita harus menggunakan alat peraga seperti yang teman-teman sampaikan tadi, bahwa semuanya harus menarik, tepat sasaran, dan juga biasanya tren kita sekarang itu adalah penggunaan media. Jadi dulu mungkin alat peraga kita hanya buku atau leaflet atau apa, sekarang media sosial itu lebih banyak, lebih tren. Kita buka HP itu lebih cepat dibandingkan harus buka buku. Ya, jadi alat peraga bisa digunakan dalam bentuk apapun, teman-teman. Namun untuk hari ini saya hanya membawa yang sudah ada saja, ya. Ada food model dan juga lembaga terbalik saja. Untuk hari ini, outline yang akan kita pelajari itu terkait dengan latar belakang, pengertian, kemudian prinsip penggunaan alat peraga, jenis pemilihan, manfaat, beberapa beragam alat peraga yang berbasis pangan budaya. Kemudian bukti efektivitas ini terkait dengan studi literatur atau penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa ada beberapa alat peraga yang efektif, cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan sasaran, ya. Kemudian ada kesimpulan dan evaluasi. Kita masuk ke latar belakang. Kenapa sebenarnya di pendidikan gizi itu sangat penting terkait dengan penggunaan alat peraga gini? Karena masalah gizi dari tahun ke tahun mungkin teman-teman sudah sering sekali melihat bahwa angka masalah gizi Indonesia itu mulai dari stunting, wasting, obes, kemudian yang lebih spesifik kayak anemia, kemudian kekurangan yodium dan lain sebagainya, itu masih marak, teman-teman. Jadi sampai kapanpun sebelum ini teratasi, otomatis seorang ahli gizi wajib memberikan edukasi yang tepat. Ya, pemberian edukasi ini perlu karena kita itu berbasis perubahan perilaku. Merubah perilaku itu bukan hanya kita menyampaikan sekarang langsung berubah. Jadi harus bertahap dan berproses. Nah, ini yang masalahnya. Kenapa kasus-kasus seperti ini akan selalu muncul? Karena perilaku dari awal itu tidak dirubah. Seperti misalnya penanganan sekarang, teman-teman, yang dicanangkan bahwa pemberian FE pada remaja. Kenapa pas remajanya kita kasih? Kenapa waktu ibu hamil kita nggak cek dulu? Kemudian ibu yang persiapan waktu sebelum menikah, kan ada nih sekarang waktu kalau di KUA itu sudah ada di kelas-kelas sebelum pernikahan. Jadi mereka akan mengecek. Jadi perubahan perilaku itu harus dimulai sebelum adanya kejadian itu, gitu, ya. Kemudian perlu adanya media yang menarik. Media yang sekarang yang paling menarik orang berikan itu adalah media visual dengan melihat. Ya, kalau kalian melihat sesuatu mungkin nggak terlalu ini warnanya udah merah, ngejreng atau bentuknya lah sudah tertarik dengan kalian. Jadi langsung nih udah tergambar, oh nanti saya harus makan gizi seimbang itu seperti ini. Dengan melihat bendanya saja sudah kalian menarik. Jadi visual pertama yang kita lihat itu akan membuat kita kecenderungan untuk merubah sesuatu. Walaupun kalau kita deketin, oh ini nggak sesuai nih, kalau misalnya seperti itu ya. Jadi orang tampilan pertama yang dilihat itu akan merubah perilaku seseorang. Ya. Kemudian ini adalah pengertian dan fungsi dari alat peraga itu sendiri. Pertama, seperti yang tadi teman-teman sampaikan, bahwa alat peraga itu adalah instrumen fisik. Jadi ada bentukannya. Namun sekarang alat peraga itu ada yang media, ya, seperti misalnya vlog atau yang sering-sering teman-teman bikin, itu bisa digunakan. Tapi perlu diingat, sasaran kalian bisa tidak mengakses itu. Silakan. Ada yang mau menggunakan buku foto?
questionnaire. Dan ada juga yang menggunakan lembar balik, teman-teman. Jadi lembar balik ini kalian gunakan di mana untuk menghadapi kata di atas. Jadi ada 3 bentuk alat peraga yang akan kita gunakan. Pertama food model, kemudian lembar balik, dan juga buku foto. Teman-teman silakan berdiskusi ini kurang lebih 3 menit lah, 2 menit lah. Jadi diskusi mengenai bagaimana nanti yang akan menyampaikan seorang ahli gizi untuk memberikan penyuluhan dengan menggunakan alat peraga. Ya. Silakan dimulai untuk melakukan diskusi terlebih dahulu. Apa kira-kira yang perlu disampaikan kepada responden kita? Jadi ibu hamil yang punya anak stunting, kemudian ada stunting gasus yang ada di sana, silakan nanti dicermati kira-kira cocoknya seperti apa yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ibu-ibu semuanya. Pagi. Jadi hari ini kami di sini akan menjelaskan gizi pada bayi. Nah sebelumnya, apakah menurut ibu-ibu semua bayi yang tumbuh itu status gizinya udah bagus? Belum tentu sekali ya, belum tentu ya ibu-ibu. Jadi apa itu status gizi bayi? Ada yang tahu? Kayak nggak ada yang tahu ya. Jadi status gizi bayi adalah keadaan gizi pada bayi yang dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur dan panjang badannya dengan rujukan standar yang telah ditetapkan. Nah, ada 3 nih pastinya gizi untuk bayi. Yang pertama, membentuk fondasi kesehatan seumur hidup, lalu ada menguatkan sistem kekebalan tubuh, mendukung perkembangan otak optimal. Selamat sore semuanya. Sore. Nah, jadi di sini hari ini saya ingin memperkenalkan untuk ibu-ibu semua tentang terkait MPASI. Untuk makan. Ya. Jadi untuk karbohidratnya sendiri itu biasa disarankan itu bubur untuk yang berusia 6-8 bulan, bubur nasi encer gitu, karena pencernaan pada tubuh bayi itu kan masih sangat amat rentan, jadi disarankannya itu encer yang seperti ini di gambar yang ini. Lalu kalau misalkan di usia 9-12 bulan itu udah boleh konsumsi nasi tim seperti ini, nasi tim ayam. Tepuk tangan yang meriah ya untuk ketiga tim hari ini di sore hari. Secara mendadak bisa mempresentasikan dari alat peraga yang ada di kelompok masing-masing. Oke, sebelum kita masuk ke kesimpulan, teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau yang disampaikan? Ada? Berarti semuanya sudah paham ya? Insya Allah mudah-mudahan bisa menggunakan alat peraga yang sesuai dengan sasarannya masing-masing ya. Kemudian untuk hari ini teman-teman kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kesimpulan dalam perkuliahan hari ini. Pertama, apa yang bisa teman-teman dapatkan dari pelajaran kita hari ini tentang alat peraga? Alat peraga memperjelas pesan. Betul? Apa betul? Betul. Kemudian pangan lokal meningkatkan penerimaan. Betul. Ya, seperti tadi yang dijelaskan teman-teman, kalau misalnya pakai penggunaan bahan pangan yang ada di sekitar itu jauh lebih nempel ke kepala kita ya. Kemudian disesuaikan karakteristik sasaran. Sesuai? Ya, karena
tadi simulasinya adalah sasaran kita stunting. Jadi otomatis sasaran kita harus merujuk pada kasus yang ada di stunting tadi. Kemudian kombinasi fisik dan digital itu paling efektif. Ya, karena ini tadi kita menggunakan hanya satu saja yang fisik, jadi mungkin belum terlihat kombinasi yang jelas. Tapi artinya dari fisik saja kita bisa melihat bahwa ada ketertarikan dalam penggunaan alat peraga di edukasi gizi. Ya, demikian. Untuk evaluasi hari ini teman-teman, nanti silakan untuk diisi di link evaluasi di Google Form-nya. Di situ ada evaluasi perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat gambaran apa sih yang harusnya dimunculkan dari sebuah alat peraga itu. Selanjutnya ada daftar pustaka. Ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam materi hari ini. Teman-teman juga bisa mengakses di laman startnya masing-masing. Jadi sudah diupload di laman startnya. Oke, mungkin jika tidak ada yang mau disampaikan lagi, saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita semua dan teman-teman nanti di lapangan sudah mulai terbiasa untuk mempresentasikan alat peraga sesuai dengan sasarannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih banyak untuk hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pendidikan dan pengajaran. Sebagai dosen, saya berkomitmen membimbing mahasiswa agar memiliki kompetensi yang unggul, kemampuan berpikir kritis, sikap profesional, dan integritas yang tinggi, sehingga mampu menjadi tenaga gizi yang berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui edukasi gizi yang efektif, inovatif, dan tepat sasaran. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.